Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai data ekspor dan impor gas dan non migas dalam 10 tahun terakhir. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridida Simawati. Nama saya Yuka Aja. Nama saya Sandra Haji Pranata. Nama saya Tania. Nama saya Nurisa Larasati. Nama saya Putri Hija. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Zulfa Jija. Yang pertama adalah latar belakang ekspor dan impor menjadi bagian penting dalam mendukung ekonomi Indonesia. Sektor migas berkontribusi melalui penjualan minyak dan gas, namun juga masih bergantung pada impor. Di sisi lain, sektor migas pertanian dan tambang menjadi tulang punggung ekspor. Meskipun tetap membutuhkan bahan impor untuk produksi, memahami pergerakan ekspor dan impor kedua sektor ini penting untuk melihat ketahanan ekonomi nasional terhadap perubahan global. Tren ekspor migas 2014 sampai 2024. 2014 sampai 2016 adalah ekspor migas mengalami penurunan akibat turunnya harga minyak global dan penurunan produksi nasional. 2017 sampai 2019 terjadi pemulihan moderat karena naiknya harga minyak dan ekspor LNG, meskipun masih belum khawatir. 2020 penurunan tajam karena dampak pandemi COVID-19 yang menekan permintaan energi global. 2021 sampai 2022 ekspor meningkatkan signifikan seiring pemulihan harga energi dan melonjakkan permintaan komoditas. 2023 sampai 2024 mengalami stabilitas meski ada sedikit proyeksi harga energi dan proyek permintaan kawasan Asia. Trends ekspor dan non migas. Trends ekspor dan migas 2014 sampai 2024. 2014 sampai 2016 pertumbuhan moderat didukung permintaan global yang masih kuat dan pemulihan konsumsi industri. 2017 sampai 2019 tren ekspor membaik ditopang oleh ekspor tekstil, logam dasar dan permintaan dari Asia dan Amerika Serikat. 2020 penurunan signifikan akibat gangguan rantai pasok global dan menurunnya aktivitas perdagangan. 2021 sampai 2022 lonjakan ekspor karena ribuan permintaan global, terutama dari Tiongkok dan harga komoditas yang tinggi. 2023 sampai 2024 stabil, namun fokus pada ekspor elektronik dan industri berorientasi ekspor yang mulai menguat kembali. Tren impor migas 2014 sampai 2024. 2014 sampai 2016 naik di 2024 karena konsumsi energi meningkat, turun tajam di 2015 akibat penurunan harga minyak dunia, lalu sedikit stabil di 2016. 2017 sampai 2019 terjadi kenaikan bertahap karena permintaan energi domestik dan konsumsi industri yang meningkat. 2020 turun signifikan akibat pandemi COVID-19 yang menekan permintaan energi. 2022 mulai pulih seiring pemulihan sektor energi dan kenaikan harga energi global. 2023 sampai 2024 mengalami kenaikan stabil didorong proyeksi kenaikan konsumsi dan harga energi. Tren impor non migas 2014 sampai 2024. 2014 sampai 2016 naik stabil tiap tahun dipicu oleh peningkatan kebutuhan bahan baku industri dan ekspansi manufaktur. 2017 sampai 2019 kenaikan berlanjut karena permintaan bahan modal dan konsumsi akhirnya meningkat. 2020 turun tajam karena penurunan aktivitas industri dan perdagangan selama pandemi. 2021 sampai 2022 pulih dan meningkat kembali seiring dengan membaiknya aktivitas industri dan naiknya permintaan bahan baku. 2023 sampai 2024 tetap naik dengan pertumbuhan stabil sejalan proyeksi pertumbuhan industri yang berlanjut. Baik, kesimpulan. Secara keseluruhan, ekspor dan impor Indonesia selama 1 dekade terakhir memperlihatkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi terhadap tekanan global. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik utama, di mana seluruh sektor perdagangan terganggu namun berhasil pulih dengan cepat. Impor cenderung mengikuti kebutuhan konsumsi dan produksi, sementara ekspor sangat bergantung pada kondisi harga dan permintaan pasar global, terutama di sektor energi dan manufaktur.
Selanjutnya ada data ekspor untuk batubara dan CPO. Jadi untuk selisih data batubara dan CPO itu akan dibacakan oleh teman saya. Selisih ekspor batubara 2014 sampai 2016 terjadi penurunan ekspor secara berturut-turut akibat turunnya harga batubara global dan melemahnya permintaan dari negara utama seperti Tiongkok dan India. Nilai ekspor anjlok dari 23,3 miliar 2014 menjadi hanya 16,1 miliar pada 2016. 2017 sampai 2019 ekspor batubara mengalami pemulihan dan sempat meningkatkan berkat kenaikan harga dan membaiknya permintaan. Namun menjelang akhir periode ekspor mulai melandai kembali karena fluktuasi harga dan ketidakpastian pasar global. 2020 pandemi COVID-19 menyebabkan penurunannya tajam ekspor akibat terganggunya produksi dan distribusi, sehingga nilai ekspor turun drastis menjadi 14,5 miliar. Selisih ekspor batubara 2021 sampai 2022 terjadi lonjakan besar dalam ekspor, dipicu oleh pemulihan ekonomi global dan melonjaknya harga batubara. Tahun 2022 mencatat nilai ekspor tinggi sepanjang periode yakni 46,7 miliar. 2023 sampai 2024 nilai ekspor kembali menurun akibat volume relatif stabil. Tahun 2024 mencatat penurunan sebesar 15,8% menjadi 20,1 miliar karena harga batubara melemah dan permintaan dari pasar utama menurun. Untuk kesimpulan ekspor batubara di Indonesia menunjukkan bahwa komoditas ini tetap menjadi andalan utama dalam penerimaan devisa negara. Meskipun menghadapi tantangan fluktuasi harga dan tekanan transisi energi global, pasar batubara Indonesia masih kuat berkat permintaan tinggi dari negara berkembang. Dalam jangka panjang, strategi keberlanjutan dan diversifikasi energi akan sangat menentukan masa depan ekspor batubara Indonesia. Selanjutnya data selisih ekspor CPO 2014 sampai 2016. Ekspor CPO mengalami pertumbuhan kuat, volume naik signifikan selama 3 tahun berturut-turut, terutama pada 2016 yang mencatat lonjakan tertinggi sebesar 3,9 juta ton. 15,92% mencerminkan permintaan global yang tinggi dan kondisi pasar yang mendukung. 2017 sampai 2019 terjadi fluktuasi ekspor menurun pada 2017 dan 2018 akibat melemahnya permintaan atau kendala teknis. Namun mulai pulih sedikit pada 2019 dengan kenaikan volume sebesar 1,1 juta ton. 2020 pandemi COVID-19 berdampak negatif pada ekspor CPO menyebabkan penurunan volume sebesar minus 1 juta ton, minus 3,70% karena gangguan produksi dan logistik global. Selisih ekspor CPO 2021 sampai 2022 ekspor stagnan tanpa perubahan signifikan dalam volume. Pasar mulai menunjukkan stabilitas namun belum ada dokumen kuat untuk peningkatan. 2023 sampai 2024 tahun 2023 menunjukkan tanda-tanda pemulihan dalam ekspor meski volume hanya naik sedikit. Namun pada 2024 terjadi penurunan tajam volume sebesar minus 4,5 juta ton, minus 17,24% dan nilai ekspor turun 2,7 miliar dolar menandakan pelemahan permintaan global atau penurunan harga. Kesimpulan, ekspor CPO Indonesia menunjukkan tren fluktuatif. Meskipun pada awal periode mengalami pertumbuhan, terdapat penurunan signifikan pada tahun 2024, baik dari segi volume maupun nilai ekspor. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan permintaan global, fluktuasi harga, dan kebijakan domestik. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.